Halo, Selamat siang. oh ya, suara saya masuk ya? Masuk, Pak, masuk. Ya, oke. Ini hasil pretest ya agak sedikit mengecewakan, tapi nanti saya harap di post-test lebih baik. Soalnya sama, jumlahnya juga sama persis lah. Enggak saya ubah-ubah. Jadi nanti harapannya kalau yang di sini sih, misalkan tambah 100 di rata-rata, ya jadi 60 ya. Ya lumayan daripada 20. Oke, tapi tetap ada perbaikan. Kalau mau perbaikan berarti sesuai kesepakatan kemarin ambil salah satu materi. Di mana ya? Ambil salah satu materi yang kira-kira nanti confident untuk dijelaskan, nanti bisa presentasi. Oh ya, saya tambah lagi fleksibilitasnya. Presentasinya nanti bisa lewat video pre-recorded atau mau live seperti saya ini. Gitu ya. Setelah pakai video, kalau pakai video ya setelah videonya diputar, selesai tanya jawab, baru saya bukakan kembali. Gitu ya, kalau mau memperbaiki. Kesempatannya ada di saat-saat ini, bukan nanti kalau sudah yudisium ya, itu sudah terlambat. Oke. Saya ke PowerPoint. Saya matikan video biar fokus. Absen nanti saya bagi lagi belakangan. Ini ya, NFA. Tapi kok di sini NDA ya? NFA-nya di sini. Non-deterministic finite acceptor ternyata. Bukan automata. Nah, ini diberikan NFA yang mempunyai alfabet A. Ya, di sini transisinya cuma A kelihatan. Terus dia cuma bisa menerima language A2 ya. Ini 1, 2. Terus sambil kita jalankan slide-nya nanti kita pelajari karakteristiknya di mana perbedaannya dengan DFA ya. Nah, ini dilihat punya 2 pilihan. Dengan inputan yang sama A, dia punya 2 walk atau 2 jalur ke atas maupun ke bawah ya. Terus di sini di yang paling ujung yang istilahnya leaf ya kalau di teori graph, leaf-nya itu nggak punya transisi atau berhenti. Ya, kalau di DFA kan ini wajib punya keluaran kan, setiap state harus punya transisi. Nanti di ujungnya biasanya looping. Nah, gitu. Walaupun loop itu adalah transisi, jadi sudah memenuhi syarat setiap state punya transisi. Itu untuk DFA. Tapi kalau untuk NFA tidak. Jadi perbedaannya sementara ini punya opsi. Jalurnya itu punya opsi. Terus mensupport untuk state tidak punya transisi ya. Kita coba ini dengan inputan A2.
naik ke atas, terus masuk ke Q2, accept ya, karena semua input terkonsumsi, berhenti di state yang merupakan final state. Tapi ini punya pilihan yang kedua atau jalur yang kedua yang ke bawah. Di sini mengonsumsi A yang pertama, terus tidak bisa untuk mengonsumsi A yang kedua. Jadi ini mesinnya hang, ya, macet. Nah, di sini kondisi seperti itu. Yang pertama macet, yang kedua tidak berhenti di final state, maka dia reject. Tapi kalau di ini untuk kasus ini kondisinya macet, ya. Nanti ada kondisi di mana macet tapi berhenti di final state. Itu pun dikatakan sebagai reject ya. Karena untuk dikatakan accept dia harus habis mengonsumsi semua input dan selesai di final state. Itu ya, syaratnya 2 itu. Nah, walaupun di sini di opsi yang kedua dengan inputan yang sama, pada walk yang kedua, pada jalur yang kedua itu berakhir sebagai reject, tapi karena yang pertama berakhir sebagai accept, maka AA ini dianggap language yang bisa diterima untuk mesin ini, ya, gitu. Sekarang untuk A tunggal ke atas berhenti di 1, ke bawah berhenti di Q3. Dua-duanya bukan melakukan final state, berarti kedua opsi menghasilkan reject. Ini artinya ini posisi yang di sini ya dia reject karena input berhasil dikonsumsi semuanya, tapi tidak berakhir di final state. Nah, nanti ada opsi di mana berakhir di final state, ini enggak di state ya, jadi enggak peduli ini di sini pada kondisi yang kedua ini. Jadi jika hang atau input tidak selesai, tidak habis dikonsumsi, walaupun dia berakhir di final state, dia tetap dianggap reject string ya, string yang di reject. Ya, ini A tunggal sebagai input, dua-duanya dua opsi atas bawah reject. Nah, ini contoh kalau tadi yang saya bilang berakhir di final state, tapi input nggak berhasil dikonsumsi semuanya, sehingga reject ya, tetapan. Ini opsi pertama reject, opsi yang kedua lebih reject lagi ya, karena transisinya cuma 1. Tapi nggak ada istilah lebih reject daripada sebelumnya. Istilahnya cuma accept atau reject. Nah, karena kedua opsi menghasilkan status reject, maka A3 adalah string yang tertolak oleh mesin ini. Jadi yang cuma bisa diterima cuma A2. Nah, karakter yang tadi sudah 2 karakter kan? Apa tadi? Opsi. Jadi dengan satu alfabet bisa berada di 2 transisi dari state yang sama. Itu kan kalau DFA nggak boleh. Terus karakter yang kedua, kalau DFA harus punya transisi ya semua state. Nah, ini kalau NFA, karakter yang ketiga, dia support lambda.
Kalau DFA kayaknya nggak support ya. Nah, ini karakteristik lambda. Melihat dengan inputan A yang pertama, Q0 bergeser ke Q1. Nah, karena Q1 mensyaratkan lambda untuk dia bergeser ke Q2, lambda itu kan artinya empty, ya. Jadi dengan tanpa input alias empty, kosongan, dia bisa merubah state dari Q1 ke Q2. Jadi di sini nggak ada inputan yang dikonsumsi. Terus untuk ke Q3 wajib mengkonsumsi A yang kedua. Sehingga A2 ini accepted untuk mesin ini ya. Jadi dengan dua inputan kita bisa bergerak ke 3 state. Itulah luar biasanya lambda. Terus dengan ini A yang pertama ke Q1, terus tanpa mengonsumsi apapun pindah ke Q2, terus lanjut ke A yang kedua. Nah, di sini berhenti di Q3 karena sudah nggak ada transisi yang bisa digunakan untuk mengkonsumsi inputan A yang ketiga, sehingga ini hang ya. Kalau hang maka reject. Berarti language yang bisa diterima cuma A2. Ini contoh yang lain supaya lebih familiar dengan lambda. Dengan inputan A, B, kita lihat A, B, berhenti di Q2. Maka accept. Ini sebenarnya ada opsi lain ya. Opsi lain yaitu mesin tidak berhenti di Q2 tapi langsung meluncur ke Q3, meluncur lagi ke Q0. Itu alternatif yang kedua. Karena kita di NFA ini fokus ke alternatif yang berujung ke accept, alternatif yang kedua itu tidak perlu dijabarkan. Ini kita lihat fungsi lambda yang dimana dia tergelincir lang itu tanpa mengkonsumsi input, terpakai di string yang ini A, B. Nah, ini langsung tergelincir. Perosotan yang pertama, ini kita anggap aja perosotan ya. Perosotan yang kedua, kembali ke Q0, terus siap untuk mengkonsumsi sisa input A, B. Selesai, berakhir di final state, maka ABAB adalah language yang maksudnya string yang diterima. Nah, dengan mesin ini bisa kita buatkan vocabulary-nya dari language yang dia bisa terima. AB, muter lagi AB, muter lagi AB. Intinya per AB dan perulangannya kan di sini makanya ada titik-titik, artinya dia infinity ya. Atau secara singkat bisa kita tulis dengan formula plus, pangkat plus ya. Ini artinya AB diulang-ulang sampai infinity. Ini contoh yang lain. Ini empty sudah merupakan string dari language yang diterima M, maka ini Q0 sudah merupakan final state. Ya, terus ini kita lihat
1, 0. 1, 0. Setiap perulangan 1, 0, 1, 0 akan diterima. Sehingga formalnya 1, 0 star. Terus di sini Q2 merupakan redundant ya, karena tidak perlu kita tulis. Itu sudah cukup. Oke, lanjut. Nah, ini bedanya nothing dengan empty ya. Kalau empty itu benar-benar bisa diterima, sehingga mewajibkan initial state sebagai final state. Terus ini tadi masuk kuis, konversi dari NFA ke DFA. Lihat kalau NFA tidak mewajibkan setiap state untuk mempunyai transisi. Tapi kalau DFA wajib ya. Ini Q1 wajib, maka dia membuang ke Q2. Q2 wajib, maka dia membuang ke dirinya sendiri. Gitu. Walaupun vocabulary-nya sama, walaupun language-nya sama. A1. Ya. Jadi ini di NFA lebih simpel karena kita fokus di acceptance-nya saja. Kita fokus di vocabulary yang diterima. Yang nggak diterima itu pasti akan hang, pasti akan tidak menemui transisi. Jadi hang, sudah reject. Nah, tapi kalau DFA yang nggak diterima pun harus diproses juga, harus ada komputasinya. Misalkan A2, itu harus diproses. A. Nah, berakhir di Q2. A3 berakhir di Q2 juga ya, gitu ya. Kalau empty reject ya. Ya berakhir di sini tetap G0. Gitu ya. Formal definition-nya sama. Transisinya juga sama. Ya, model transisinya sama. Bedanya di sini menuliskan alternatifnya juga. Ini karena 0 bisa ke kiri maupun ke kanan, dua-duanya harus ditulis ya di formula transisi. Q2 dengan 1 tidak kemana-mana, itu juga harus ditulis. Extended transition itu juga sama. Kemarin di DFA juga support extended transition, yang artinya dia mengabstraksi ya. Contohnya ini A2. Ini langsung bisa ditulis berakhir ke Q4 dan Q5. Dia mengabstraksi Q1 atau menghilangkan detail ya. Ini sebenarnya kalau dilihat secara detail, H2 itu sebenarnya dari Q0 mampir dulu ke Q1 baru ke Q4 atau Q5. Tapi ini di sini Q1 tidak perlu ditulis. Artinya menghilangkan detail atau melakukan abstraksi. Dan seterusnya ini sama saja dengan kemarin.
Nah, ini dari apa tadi istilahnya? Extended transition. Extended transition dari AA dimulai dari ke 0. Ini kalau salah satunya berakhir di state yang merupakan elemen dari final state, maka string tersebut elemen dari language pada mesin ini, gitu ya. AB juga gitu, AABA juga gitu. Tapi kalau ABA berakhir di Q1, maka ABA bukan elemen dari language yang bisa diterima oleh M. Maka language dari M adalah empty union dari AB star AA. Sehingga ini growing-nya akan ada di sini ya, AB. Karena dia ada disupport looping oleh lambda ini ya, AB. Looping, AB looping, AB looping, terus berakhir di AA, baru dia bisa accept. Itu ya. Sehingga secara formula yang lebih generalisir, language yang bisa menerima M adalah kumpulan dari string atau word yang dimana jika string-string tersebut dilakukan extended transition dimulai dari 0 berakhir ke kumpulan state. Nah, jika salah satu state itu elemen dari final state, maka string tersebut memang bagian dari vocabulary L yang diterima M. Ya, ini kalau divisualisasikan di sini W mempunyai banyak opsi. Jika diinputkan ke Q0, dia berakhir di banyak sekali state, di beberapa alternative state. Tapi jika salah satunya elemen dari final state, maka W memang elemen dari atau bagian dari language yang bisa diterima M. Ini latihan sudah saya masukkan di kolon. Oke, cukup sampai di sini deh kayaknya. Cukup sampai sini, nanti selanjutnya bisa dibaca sendiri. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Sambil saya generate absen lagi, presensi. Itu ya. Nah, udah terkirim ya, itu QR code yang baru. Post test kalau tidak salah jam 2.30 bisa dimulai dikerjakan sampai besok jam 12 siang. Terus ini juga ada tugas.
PPT ini silakan di-download, ada soal-soal seperti biasa ya, tulis tangan, scan PDF, upload. Itu. Ada pertanyaan? Pak, permisi Pak. Ya. Itu untuk nilai kuisnya di Kulon bisa ditampilkan tidak Pak? Apa? Nilai? Kuisnya yang di Kulon. Nilai ya? Oke. Nilai nanti kas mau UTS baru saya tampilkan nilainya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Karena ini ya, karena itu kelemahan Kulon itu, kalau seandainya bisa langsung keluar nilai globalnya sih saya keluarkan. Soalnya nanti akan bisa dianalisis, oh jawaban ini benar. Karena di sini ke mark 1, ya itu kelemahan makanya saya keluarkan nilainya sekarang. Ada lagi? Nggak ada? Ini absen dah semua? Baik, berarti bisa dilanjutkan untuk baca materi selanjutnya. Ini ada tanda ini. Kemarin kita bahas ya di pertemuan pertama, subset ya. Bedanya subset sama proper subset. Bisa diingat-ingat lagi nanti. Gitu ya. Terima kasih. Selamat siang.